Halo sahabat dan kerabat, di mana saja Anda berada. Salam damai dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Frederick Makitan, kembali lagi menjumpai Anda di ruang yang sama dalam acara Kia. Sebagaimana biasa acara ini, kita akan menelusuri jejak-jejak kaki Yesus Kristus 2000 tahun yang lampau. Kita mengikuti peristiwa demi peristiwa dalam pelayanan Yesus Kristus di tanah Palestina. Dan tentu saja kita akan mendengarkan apa saja perkataan Yesus yang keluar dari mulutnya sendiri, dan kita coba untuk memahami dan bagaimana hal itu diaplikasikan di dalam kehidupan kita di zaman kini. Nah, sahabat, ini suatu peristiwa baru. Walaupun masih merupakan, dari satu segi kita lihat masih merupakan kelanjutan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Yang jelas pada saat ini Yesus sedang berada di Yudea, di Yerusalem, di Yudea. Itu dalam rangka mengikuti hari raya Paskah. Nah, kita tidak terlalu jelas apakah ini masih di dalam masa raya Paskah yang sekitar 7-8 hari itu, atau ini sudah selesai Paskah, kita tidak tahu. Tapi yang jelas ada beberapa peristiwa yang kita akan ikuti dan kita akan coba menyimak apa sih yang terjadi di sana dan apa saja perkataan Yesus yang patut kita simak dan pelajari sesuatu dari dalamnya. Baik, untuk itu saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan, dan ini sebenarnya ditulis oleh 3 penginjil atau 3 penulis kitab Injil, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Dan kita tahu bahwa Matius adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Nah, saya memilih untuk membacakan buat kita sekaligus coba langsung menguraikannya, mencoba menyimak apa yang tertulis di situ. Dari Matius pasal 12 ayat 1 sampai 14. Ini agak panjang, tetapi kita coba mempersingkat atau mempercepat. Nah, di sini ditulis, pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah murid-muridmu. Mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk diperbuat pada hari Sabat." Nah, ini salah satu pokok. Jadi dimulai dengan cerita ini. Ya, kita sudah lihat tadi, jadi murid-murid Yesus ini lapar, mereka sedang berada di salah satu ladang gandum, entah di mana tidak dijelaskan, jadi kita tidak tahu persis, tapi yang pasti masih ada di Yudea atau mungkin di sekitar kota Yerusalem. Kita tidak tahu persis. Nah, di ladang gandum ini rupanya meskipun itu hari Sabat, mereka makan, mereka memetik. Jadi memetik ini bulir-bulir gandum dan makan. Nah, ini ternyata menjadi masalah besar. Sehingga langsung Yesus didekati, karena mereka tahu Yesus adalah guru dari murid-muridnya ini, maka orang-orang Farisi ini datang kepada Yesus dan katakan, "Lihat itu, lihat sendiri. Murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan di hari Sabat." Tentu saja bukan soal makannya, tapi soal memetik. Ini bekerja, memetik bulir gandum dan memakannya. Lalu apa jawab Yesus? Dan Yesus katakan di sini, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud?" Nah, Daud ini adalah raja kedua Israel yang hidup pada tahun 1000 sebelum Masehi. Jadi lebih dari 1000 tahun yang lampau. Yesus coba membawa mereka untuk mengingat persoalan ini. "Lihatlah apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya, pengikut Daud ini, mereka lapar. Bagaimana? Karena lapar mereka masuk ke dalam rumah Allah." Ini yang dimaksud adalah rumah ibadah. "Dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan oleh mereka. Itu hanya boleh dimakan oleh para imam." Nah, itu supaya mereka ini ingat. Nah, ini hari sebetulnya tidak boleh dimakan oleh Daud, dan hanya boleh dimakan oleh imam-imam. Tapi kenapa? Kok bisa?
Jadi ini Yesus ingin untuk mereka coba pikir ulang apa yang mereka lakukan ini, yang mereka pikirkan dan mereka katakan kepada Yesus. Lalu Yesus juga mengingatkan mereka lagi, apakah kamu tidak baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah. Jadi ada hal-hal yang dilakukan oleh imam-imam pada hari Sabat. Justru di dalam rumah Allah, di bait Allah. Tapi kok tidak dianggap salah? Nah, ini supaya membuka pikiran mereka untuk berpikir lebih dalam lagi tentang hukum hari Sabat ini. Lalu Yesus katakan, aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jadi ada yang lebih dari itu. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, nah ini firmannya, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Dan ini ada hubungannya dengan kitab Hosea pada zaman yang lampau. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Jikalau kamu mengerti bahwa yang dikehendaki Allah adalah belas kasihan bukan persembahan. Nah, sebelum saya teruskan, saya jelaskan dulu ya. Jadi ini Yesus memperbandingkan kira-kira begini. Di salah satu tangan adalah belas kasihan, salah satu tangan adalah persembahan. Jadi Yesus memperbandingkan bahwa yang dikehendaki oleh Allah adalah belas kasihan ketimbang persembahan. Apa yang dimaksud dengan persembahan? Jadi persembahan itu adalah pemberian manusia kepada Allah. Pemberian orang percaya kepada Allah. Jadi persembahan ini kan berarti termasuk seluruhnya ya. Bukan saja soal bagaimana uang persembahan, bukan saja itu. Tetapi apa yang dilakukan manusia sebagai bagian dari penyembahan dan ketaatan kepada Allah. Jadi bahkan seluruh hidup kalau mau diberikan itulah persembahan. Tapi Yesus bandingkan supaya kalian mengerti. Seakan-akan Yesus katakan pada para ahli Taurat ini. Ya kalian ahli-ahli Taurat, tapi supaya kalian mengerti yang Tuhan, yang Allah kehendaki itu belas kasihan, itu melebihi persembahan. Jadi kalau orang taat kepada seluruh peraturan agama yang dianggap sebagai persembahan hidupnya, tapi dia tidak punya belas kasihan kepada manusia, maka sebenarnya dia tidak menuruti apa sesungguhnya yang dikehendaki Allah. Karena yang dikehendaki Allah tidak ada yang lebih tinggi, lebih besar nilainya dari apa yang disebut belas kasihan. Belas kasihan kepada manusia tentunya. Nah ini biasanya didasarkan atas kasih akan Allah. Jadi kalau seseorang mengasihi Allah, maka dia pasti juga memiliki belas kasihan terhadap orang-orang atau manusia yang patut dikasihani, yang patut mendapatkan pelayanan berdasarkan belas kasihan. Nah ini yang mau dijelaskan Yesus kepada mereka dengan kalimat singkat ini. Lalu Yesus teruskan, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, jadi siapa yang lebih berkuasa? Hari Sabat atau peraturan hari Sabat yang tertulis itu, yang dipegang erat-erat mati-matian oleh para pemimpin Yahudi, ahli Taurat, para ahli kitab itu, apakah hari Sabat itu yang lebih tinggi, yang lebih hebat, yang lebih mulia? Mereka harus tahu bahwa di atas hari Sabat adalah Tuhan. Jadi Tuhan yang menciptakan hari Sabat. Jadi itu dari Tuhan. Jadi berarti Tuhan lebih tinggi, Tuhan lebih mulia, dia pencipta. Dia yang mengaturnya. Jadi ini prinsip yang mereka harus mengerti. Jadi jangan sampai mereka itu berpikir bahwa tidak ada satupun yang lebih tinggi dari peraturan-peraturan. Nah, padahal peraturan-peraturan ini juga bisa ditambah-tambah, bisa dibuat-buat. Ya misalnya tentang hari Sabat. Itu menggendong anak saja sudah diukur beratnya. Pakai cincin, pakai apa saja, galung itu semua diukur beratnya berapa. Jalan berapa jauh, sudah diatur semua itu. Nah apakah itu lebih tinggi dari Allah yang memiliki hari Sabat itu? Nah mereka perlu mengerti ini. Kita juga perlu mengerti ini. Nah, sekarang ya tadi persoalan di ladang gandum ya. Sekarang setelah itu Yesus dan murid-murid masuk ke sebuah rumah ibadat. Nah, di situ
Yesus melihat ada seorang yang mati sebelah tangannya. Jadi ini catatan atau laporan dari Matius. Mereka bertanya kepadanya. Mereka ini adalah orang-orang Farisi yang terus mengikuti Yesus, yang mau melihat apa sih yang dibuat oleh Yesus. Mereka bertanya kepada Yesus, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Nah, ini satu pertanyaan jebakan. Jadi mereka bertanya ini bukan tulus loh. Mereka bertanya ini bukan karena mereka nggak tahu. Ya mereka tahu itu tidak boleh karena mereka yang pegang itu peraturan juga. Supaya orang tidak boleh, Yesus pun tidak boleh melakukan sesuatu pada hari Sabat. Tapi mereka pura-pura tanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Ini pertanyaan jebakan. Tapi Yesus berkata kepada mereka, karena Yesus tahu motivasi mereka. Mereka mau mencari alasan untuk mempersalahkan Yesus. Karena di dalam hati mereka sebenarnya sudah ada niat untuk membunuh Yesus. Tapi bagaimana caranya? Mesti ada alasan. Nah, alasan yang paling enak ini adalah Yesus melanggar hukum Taurat. Nah, ini dulu ada satu peristiwa yang Yesus dianggap menghujat Allah karena Yesus memanggil Allah adalah Bapanya. Yesus menyembuhkan orang yang sakit 38 tahun di kolam Bethesda dan itu di kejadian itu pada hari Sabat. Mereka sudah pegang satu, sekarang mereka tambah lagi. Loh, kok ini di hari Sabat ada orang sakit. Kira-kira Yesus mau buat apa? Tapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Nah, kalau kalian punya domba, kalian punya harta, ya itu kekayaan kalian. Lalu domba yang disayangi itu jatuh ke dalam lubang. Itu hari Sabat. Apakah biarkan dia mati? Mereka tidak bisa jawab apa-apa. Ya karena memang mereka ini mempertanyakan sesuatu yang bukan dengan jujur, dengan tulus. Tetapi mempertanyakan sesuatu untuk menjebak Yesus, mendapatkan alasan bahwa Yesus pelanggar hukum Taurat. Supaya ada alasan, ada bukti untuk mereka bisa membunuh Yesus. Lalu Yesus teruskan, karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Langsung kencang, tegas Yesus katakan. Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Karena kalian juga pasti akan menyelamatkan domba itu. Yang jatuh dalam lubang walaupun itu hari Sabat. Jadi boleh dong. Yesus tegaskan boleh berbuat baik pada hari Sabat. Supaya mereka sadar hal itu. Lalu kata Yesus kepada orang itu, orang yang sakit tangan sebelah mati itu. Yesus katakan ulurkanlah tanganmu dan ia mengulurkan tangannya maka pulihlah tangannya itu. Hanya mengulurkan tangan langsung pulih tangan sebelah yang mati itu. Dan menjadi sehat seperti tangannya yang sebelahnya. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Mereka tidak bisa mendapat apa-apa. Ya, mereka tidak bisa mengoreksi diri tetapi mereka tetap pegang bahwa Yesus sudah menyembuhkan orang yang sakit pada hari Sabat. Ini yang kedua kali. Jadi sudah ada cukup alasan. Mereka mau meneruskan persengkokolan mereka untuk membunuh Yesus. Nah, saya mau tambahkan satu hal yang juga dituliskan oleh Markus, salah satu penulis Injil yang juga menulis tentang hal ini. Dalam ayat 2, pasal 2 ayat 27, Markus menulis, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Hari Sabat itu diadakan demi kepentingan kebutuhan manusia. Bukan sebaliknya, manusia itu diciptakan, diadakan untuk kepentingan peraturan hari Sabat. Tidak demikian. Supaya mereka punya pola pikir, mindset mereka itu dibetulkan. Ini sudah cukup jelas bagi mereka. Nah, sahabat dan kerabat, apa yang kita bisa pelajari dari sini ya, dari cerita yang kita sudah lihat, sama saja juga yang dilaporkan oleh Matius, Markus, dan Lukas. Saya mencatat ada 5 hal yang perlu kita ambil di sini sebagai tekanan yang telah diberikan oleh Yesus melalui perkataan-perkataan tadi terhadap orang-orang Farisi terutama. Di sini kita melihat pandangan Yesus terhadap persoalan hukum hari Sabat.
Yang pertama, Yesus menegaskan melalui percakapan ini bahwa manusia itu lebih berharga dari semua ciptaan yang lain. Awas, hati-hati. Jangan sampai orang berpikir bahwa ciptaan yang lain itu lebih penting dari manusia. Manusia lebih penting. Karena untuk manusia inilah Allah menciptakan manusia untuk kepuasan dirinya. Allah menciptakan manusia juga untuk membahagiakan manusia itu sendiri. Jadi, manusia ini memang lebih berharga. Yesus datang, anak Allah ini, Yesus sudah memperkenalkan diri sebagai anak Allah, dia datang demi manusia. Jadi manusia lebih berharga dari semua ciptaan yang lain. Lebih dari domba, dari kambing, dari hewan-hewan yang lain, dari harta atau kekayaan apapun yang lain, dari alam semesta, manusia lebih berharga. Jangan lupa ini. Kedua, belas kasihan kepada manusia lebih penting dari apa saja yang lain. Jadi, kalau manusia itu lebih berharga, belas kasihan yang didasarkan atas kasih Allah ini sendiri, belas kasihan ini diberikan pada setiap orang ciptaan Tuhan. Dan hal ini lebih penting. Jadi setiap manusia itu berhak memperoleh belas kasihan dan berhak membagi belas kasihannya untuk dinikmati demi kepentingan manusia juga. Jadi belas kasihan ini lebih penting dari domba, dari apa semua yang lain. Yang ketiga, hari Sabat adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Nah, ini sudah ditegaskan tadi. Jadi hari Sabat ini diadakan, aturan-aturan ini juga diadakan untuk mensejahterakan manusia, baik secara fisik maupun secara rohani. Jadi ini harus dilihat, bukan sebaliknya bahwa manusia itu diciptakan untuk kepentingan aturan agama, bukan kepentingan hari Sabat, bukan demikian. Nah, ini yang harus dipahami oleh orang-orang Farisi, imam-imam, dan juga para ahli Taurat dan seterusnya. Yang keempat, boleh bahkan harus berbuat baik pada hari Sabat. Jadi kalau itu hari Sabat lalu ada orang sakit, ya harus disembuhkan. Di situ ada orang yang susah, yang mengalami kecelakaan, harus ditolong. Ada orang yang lapar, ya harus dikasih makan. Manusia itu sendiri lapar dan butuh makan dan harus kerja sedikit untuk mendapatkan makanan. Ya seperti memetik bulir gandum itu tadi. Ya harus dilakukan. Boleh. Siapa bilang tidak boleh? Nah, yang kelima, Yesus tegaskan lagi bahwa anak manusia, maksudnya dirinya sendiri, Yesus Kristus, adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi hari Sabat atau peraturan-peraturan agama itu tidak lebih tinggi dari Tuhan itu sendiri. Tuhan mengizinkan membuat aturan-aturan dan memberikan aturan-aturan supaya manusia bisa hidup baik. Tapi Tuhan berada di atas segala aturan-aturan itu. Jadi anak manusia ini yang berasal dari Allah, yang datang dari Allah ini adalah Tuhan atas hari Sabat. Dengan kata lain, Tuhan atas semua peraturan agama. Ini penting. Nah, kita bisa membawa pulang 5 hal ini sebagai bagian atau satu pengertian dan prinsip hidup, ya, pola pikir yang baru, memperbaiki kembali mindset kita kalau ada kesalahan, untuk melakukan bahwa intinya adalah bahwa manusia itu berharga dan Tuhan di atas segala-galanya. Jadi kalau Tuhan mau melakukan sesuatu melalui manusia, entah pada hari apa saja, kita bisa buat itu. Tidak menjadi masalah. Jangan sampai demi peraturan lalu manusia justru dikorbankan. Kita bisa mengorbankan sebuah peraturan atau memperbaiki sebuah peraturan demi manusia. Supaya manusia itu selamat dan hidup dan berbahagia. Demikianlah berita untuk kita pada hari ini. Dan saya berharap bahwa ada sentuhan surgawi. Sebuah tetes embun surgawi buat Anda pada hari ini. Dan saya, Frederick Magitan, mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Saya ingin pamit, ingin mohon diri dari hadapan Anda untuk berjumpa lagi pada edisi yang berikut. Get your message, have a good day, and see you next time.